Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan sebuah video dengan tema pengurusan jenazah. Nah, sebelum ke inti video, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada Syahrul Alam Pajar dengan nomor absen 034, ada saya Sipal Sabila 035, Tiara Putri Kamilatu Sakina 036, Yumna Royhana 037 dan Jakaria Malik Ibrahim 038. Nah, setelah saya memperkenalkan rekan-rekan saya, di sini mari kita masuk ke bab inti, yaitu pengurusan jenazah. Ada apa saja sih di pengurusan jenazah? Yakni di pengurusan jenazah ada 4, yaitu ada memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Materi yang pertama di sini ada memandikan jenazah. Bagaimana sih cara memandikan jenazah? Sebelum kita tahu tata cara memandikan jenazah itu seperti apa, kita juga wajib tahu loh syarat wajib memandikan jenazah, yaitu jenazah beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walau sedikit. Lalu, tidak semua orang juga berhak memandikan jenazah loh. Di sini ada 4 bagian yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah laki-laki. Jikalau jenazahnya laki-laki, maka yang berhak memandikannya adalah kaum laki-laki, istri dan mahramnya. Jikalau jenazahnya perempuan, maka perempuan, suami dan mahramnya. Suami lebih berhak memandikannya istrinya dibandingkan semua mahramnya, begitu juga sebaliknya. Dan jikalau jenazahnya anak-anak, maka perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Setelah saya menjelaskan syarat wajib memandikan jenazah dan yang berhak memandikan jenazah, di sini ada rekan saya loh yang akan mempraktekkan memandikan jenazah. Tolong simak baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Kamilatu Sakina dari kelas 11 IPA 5. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara memandikan jenazah wanita. Pertama, letakkan jenazah dengan kepala yang agak tinggi di tempat yang telah disediakan. Kemudian, pakaikan jenazah dengan kain basah seperti sarung. Setelah itu, kita bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, tangan, dan kaki jenazah. Lalu angkat kepala jenazah dan tekan bagian perut jenazah hingga semua kotorannya hilang. Dilanjutkan dengan siram tubuh jenazah, diikuti dengan niat membersihkan jenazah hingga kotoran dari perut tidak ada yang menempel lagi di tubuh jenazah. Kemudian bersihkan kubur dan dubur jenazah dari kotoran dan pastikan tidak ada yang menempel. Lalu siram jenazah mulai dari anggota tubuh bagian kanan, dari kepala hingga ujung kaki, kemudian sebelah kiri dari kepala hingga ujung kaki juga. Basuh jenazah menggunakan air bersih ke tubuhnya. Setelah itu, siram jenazah dengan air kapur barus dan dilanjutkan dengan mewudukan jenazah. Setelah itu, cuci rambut jenazah memakai air dari daun bidara atau jika tidak ada bisa menggunakan sampo. Kemudian basuh sekubur tubuh jenazah menggunakan air bersih. Setelah selesai, keringkan jenazah menggunakan handuk. Usahakan agar tidak memperlihatkan bagian tubuh jenazah, jadi aurat jenazah itu tidak terlihat. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah memandikan jenazah, langkah selanjutnya ada mengkafani jenazah. Bagaimana sih cara mengkafani jenazah? Sebelum ke tata cara mengkafani jenazah, di sini juga kita wajib tahu loh jumlah kain kafan laki-laki dan perempuan. Jumlah kain kafan untuk laki-laki minimal 1 lembar dan sempurnanya 3 lembar. Dan untuk perempuan minimalnya 1 lembar dan sempurnanya 5 lembar. Lalu di sini juga ada rekan saya loh yang akan mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah. Simak baik-baik ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu menyolatkan jenazah. Bagaimana sih cara menyolatkan jenazah? Sebelum ke tata cara menyolatkan jenazah, di sini juga ada yang wajib kita tahu loh, yaitu syarat jenazah saat disolatkan. Yang pertama, suci. Yang dimaksud suci di sini yaitu suci di bidang badan, tempat, dan kain kafan. Yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau di sebelah kiblat. Selanjutnya ada tata cara menyolatkan jenazah. Nah, yang perlu kita ingat, jika jenazah kita laki-laki, maka imam berdiri di dekat kepala jenazah. Dan jikalau jenazah kita perempuan, maka imam berdiri di perut jenazah. Nah, imam berdiri paling depan, usahakan dibuat 3 baris jika makmumnya sedikit. Lalu semua jemaah berdiri dan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niatnya yaitu usolli ala hadil maitati arba'ata takbiratil fardo kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Takbiratul ihram yang pertama kemudian membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua kemudian membaca sholawat atas Nabi. Yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Yang keempat juga kemudian membaca doa untuk jenazah. Dan yang kelima membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.
Lalu di sini juga akan ada rekan saya yang akan mempraktekkan tata cara menyolatkan jenazah. Simak baik-baik lagi ya teman-teman. Yusolli ala hazihi al-mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu wa akrim nuzuluhu wa wasi' madkhalahu waghsilhu ma'ain watsalji wal barad wan naqihi minal khataya kama khaytas sawda abyadu minad daras wa abdilahu dara khairan min ahlihi wa zawja khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa a'izhu min azabil qabri wa azabil nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa'tahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan langkah yang terakhir di sini ada menguburkan jenazah. Bagaimana sih cara menguburkan jenazah? Yuk kita belajar bersama. Di sini ada tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, siapkan lubang kubur. Tata cara menguburkan jenazah tentunya diawali dengan mempersiapkan lubang kubur. Menurut ajaran Islam, kedalaman lubang kubur harus setinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Sesuai lebar kubur dengan ukuran 1 ziro atau 1 hasta lebih 1 jengkal, setara 50 cm. Apabila tanah kubur terasa keras, disunahkan untuk membuat liang lahat dalam lubang kubur. Yang kedua, masukkan mayat ke dalam kubur. Masukkan mayat ke dalam kubur juga harus dilakukan dengan tata cara yang baik. Pertama, kamu harus memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. Letakkan mayat miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyadarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Selain itu, para ulama menganjurkan agar setelah dibukakan kain kafan, pipi mayat bisa ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan pun dilepas dan membaca doa dengan terjemahan dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Yang ketiga, timbunkan mayat dengan tanah. Setelah mayat sudah ditimbun tanah, kamu boleh memasang nisan sebagai tanda seperti yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Kemudian, bacakan doa agar mayat diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. Nah, ini adalah gambar sederhana tata cara menguburkan jenazah. Selain itu juga, di sini ada rekan saya lagi loh yang akan menjelaskan tentang tata cara menguburkan jenazah. Tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Menguburkan jenazah. Ada beberapa penjelasan perihal menguburkan jenazah. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Sesuai sabdanya yang memiliki arti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah di siang hari. Sebenarnya tidak apa-apa menguburkan jenazah pada malam hari apabila ada suatu alasan yang mendesak atau suatu hal yang terpaksa. Contohnya, jenazah mengeluarkan bau yang menyengat ataupun hal lain yang menyebabkan jenazah harus segera dikuburkan. Yang ketiga adalah anjuran meluaskan lubang kubur. Jadi, suatu ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah hingga ke kuburnya. Kemudian beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, "Luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang keempat adalah boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu lubang. Ini terjadi ketika selesai perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah atau masukkan terlebih dahulu orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya." Hadis riwayat Nasai dan Tirmizi dari Hashim bin Amir radhiyallahu anhu. Adapun yang kelima adalah bacaan meletakkan mayit di dalam kubur. Rasulullah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah dengan menyebut nama Allah dan nama agama Rasulullah. Adapun di hadis yang lain, Rasulullah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan menyebut nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Yang keenam adalah sebelum dikubur, ahli waris ataupun keluarga hendaknya bersedia untuk menjadi penjamin atau menyelesaikan hutang-hutang dari si mayit tersebut, baik dari harta yang ditinggalkan maupun dari sumbangan keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Diri orang mukmin itu tergantung atau tidak sampai ke hadirat Tuhan karena hutangnya, sebelum dibayar dahulu hutang tersebut oleh keluarganya." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, setelah menguburkan, di sini jangan lupa untuk berziarah kubur ya. Ziarah kubur adalah berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Hikmah dari ziarah kubur adalah mengingat kematian, menjauhkan dari sifat keduniawian, termotivasi untuk memperbanyak amal baik, mendoakan jenazah. Adab ketika berziarah, niat ikhlas karena Allah dan tunduk hati serta merasa diawasi. Ucapkan salam, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan jenazah, dan diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Alhamdulillah, pemaparan tugas pengurusan jenazah dari kelompok 7 telah selesai. Terima kasih ya teman-teman yang telah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir.